Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin. Hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Jadi kalau untuk hari Jumat, penghujung minggu, kita tidak langsung membuat analisa setelah marketnya tutup. Kita masih ada hari Sabtu atau Minggu dan masih leluasa ya melihat apa yang terjadi di market setelahnya. Jadi ada rilis-rilis berita di Amerika lebih bisa kita tangkap untuk menganalisa apa yang terjadi di hari Jumat dan menghadapi hari Senin nanti ya. Untuk hari Jumat, Bapak Ibu, IHSG-nya ditutup positif dan kita ada cukup banyak alertnya. Jadi kemarin kan IHSG merah-merah tapi alert tetap ada. Artinya ini ada semacam rotasi pergerakan dari saham-saham yang besar yang alert tuh second liner gitu ya Bapak Ibu di Kompas 100-nya dan ada switching di Kompas 100-nya. Beberapa saham seperti SCMA dia masuk ke LQ45 ya. Jadi transaksi cukup besar karena beberapa fund manager yang mengacu ke LQ45 tentu melakukan switching. Lalu apalagi beberapa mid-year laporan keuangan juga ada keluar. Terus nanti kita akan lihat INTP ada juga beberapa lah ya. Jadi kalau kita lihat regionalnya malah merah. Jadi market kalau pagi-pagi kemarin hari Jumat saya nonton Bloomberg itu market sedang mencerna keputusan final dari Donald Trump termasuk ke Kanada dan ke Swiss ya kena 35% kalau nggak salah. Lalu tinggal nunggu nih belum deal antara Cina. Jadi laporan dari manufacturing Cina juga kan melemah ya. Lalu kalau mereka melemah manufacturingnya, mereka akan kebutuhan energinya juga tidak sebesar kalau mereka full produksi. Akibatnya mungkin permintaan energi, terutama batu bara dari Indonesia melemah. Kalau dihubung-hubungkan bisa ke sana lah ya. Jadi terjadi pelemahan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi unloading, beberapa fund manager mungkin unloading. Dan di luar dugaan IHSG-nya kemarin hijau. Ada dua kemungkinan. Pertama karena technical ya, jadi sudah 4 candle dia merah 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 dan technical ya, jadi ada opening gap up. Itu satu, karena technical tidak ada reason, price discount everything saja, jadi tidak perlu mencari alasan apapun karena memang technical rebound saja. Kedua karena setelah saya lihat-lihat karena ini surplus neraca dagang, jadi kalau nggak salah kemarin itu sampai 4,1 miliar US dollar ya surplusnya jauh di atas rata-rata ekspektasi Pak Market yaitu 4,5. Jadi 4,1 miliar dolar itu di atas konsensus. Konsensusnya kan 3,5 kalau nggak salah. Jadi itu yang membuat market rebound. Bisa jadi karena sebelum tarif itu diimplementasikan ada ekspor besar-besaran atau load dikeluarin lah ya sebelum tarif baru. Itu biasa. Jadi kalau sebelum kena tarif baru, mumpung menggunakan tarif lama, barang dimasukin dulu. Oke, itulah kita lihat nanti kita akan apapun itu kita akan bicara dengan price discount everything ya Bapak Ibu, kita akan lihat dengan analisa volume, price analysis. Jadi kita akan lihat price, lihat volume dah, kita analisa saja. Kalau bicara apa yang terjadi, pendapat bisa beda-beda, tapi price sama volume udah itu yang benar ya Bapak Ibu menurut saya ya. Menurut orang mungkin posisi bintang Jupiter siklusnya lebih benar gitu, beda-beda. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Jadi pembukanya ini ada opening gap up, tapi di candlenya IHSG-nya tidak ada gap ya karena dia kemarin candle merah. Lalu dia bergerak naik. Nah, ini session 2 mulai ada profit taking ya. Jadi memang bisa jadi kalau begini polanya ini adalah technical rebound. Nanti akan kita lihat volumenya. Oke, lalu weekly-nya juga bisa kita lihat karena weekly-nya sudah valid. Nah, ini terakhirnya tidak ada bantingannya. Jadi yang perlu kita perhatikan biasanya bagaimana pembukaannya. Ini ada menggambarkan psikologi sebelumnya. Lalu penutupan adalah menggambarkan ekspektasi setelah market Indonesia tutup. Maksudnya ekspektasi terhadap apa yang terjadi di malamnya Amerika ya. Kalau kita lihat
faktanya saja IHSG naik 0,71, nanti ini berkaitan dengan rotasi saham ya, 0,71 positif. Lalu kita lihat asing juga net buy 272. Dari mana net buy-nya ini? Ada di Telkom. Telkom kalau nggak salah laporan keuangannya keluar, tapi katanya dia di bawah konsensus. Saya juga nggak paham ini, di bawah konsensus lebih rendah, tapi asingnya malah net buy. Tapi ya begitulah ya, asingnya cukup besar, net buy 148. Toba ini keluar dari Kompas 100 ya, tapi masih ada di sini. Nggak tahu nanti ini, coba kita pakai Toba, kayaknya keluar dari Kompas 100. Ini udah update ya, mudah-mudahan sudah update ya. Raja itu ya, Unilever. Sekarang kita lihat BRPT, Bank Mandiri itu paling banyak di drop asing. Nanti saya cek lagi nih. Dia Toba ini sepertinya dikeluarin dari Kompas 100 karena kemarin ada yang komplain Toba ini cukup liquid tapi kok dikeluarin Kompas 100 ya, nggak ngerti juga saya. Tapi faktanya memang asing mengacu beberapa fund manager cukup besar mengacu ke saham-saham di Kompas 100. Jadi kalau keluar biasanya dikeluarin juga. Oke. Itu dia basic material, infrastruktur dan teknologi pendukungnya. Alertnya, SCMA, Film Raja, MTEK dari INTP. Jadi kalau SCMA sama MTEK ini biasanya barengan. Lalu film saya nggak tahu nih ada apa ya. Tapi alertnya jam 11 terus dia melesat ya. Jadi sebelum dia melesat, ada yang ini. Jadi kemarin ada yang komplain, Pak saya beli kok malah turun. Ya saya diam saja kan. Siapa suruh beli, harusnya analisa dulu. Begitu dia naik, SCMA, Pak terima kasih. Berarti ini ada orang yang tidak punya trading plan. Dia mau gambling saja. Saya bilang, Pak jangan gambling ya. Lalu kita lihat apalagi sini ya. INTP kayaknya ada laporan keuangan ya. Telkom kemarin tuh laba bersihnya turun 10% year on year ya. 11% Q on Q. Jadi ya tadi ya malah diborong asing. Terus apalagi di sini kalau kita lihat INTP dia laba bersihnya naik ya. Ini INTP laba bersihnya signifikan naiknya. Jadi dia munculnya terakhir itu mau pre-closing. Oke, saham ini Bapak Ibu, dia menggunakan data price dan volume terkirim secara sekuensial. Saran saya, kalau Bapak Ibu mau beli langsung, analisa dulu ya, stop loss-nya pastikan dulu. Jangan gambling. Nanti kalau dia beli habis itu turun, saya sih setelah alert berharap turun. Tapi yang belum paham, setelah alert berharap naik, ya bebas-bebas aja. Kenapa saya setelah alert berharap turun? Supaya saya dapat harga diskon. Biasanya ini kalau ada pullback, nah saya jaga atas jaga bawah. Cuman kan ada yang kemarin komplain ke saya, udah beli pas alert malah turun. Ya, gimana ya? Jangan percaya ya Bapak Ibu, nanti alert ini juga kita harus analisa dulu. Maksudnya harus dianalisa. Oke. Nah ini dia terkirim melalui Telegram bot. Dia backbone-nya di belakangnya adalah deep learning, namanya adalah deep learning. Saya nggak bosan-bosannya menjelaskan ini deep learning ya. Nama juga learning ya Bapak Ibu. Ya jadi kita harus analisa ulang, jangan percaya juga. Jadi misalnya ada 5 saham. Kalau alert ini wajib dianalisa. Analisa dulu detail, analisa lah. Setelah analisa kira-kira menarik sesuai dengan stylenya, baru susun trading plan. Dari 5-nya ini mungkin yang baik, yang bagus mungkin cuma 3. Nah, 3 ini dibuat trading plan, hitung reward risk ratio-nya. Dari 3 ini mungkin reward risk ratio yang bagus itu cuma 2 saham. Nah, dari 2 saham ini mungkin 1 yang profit, 1 loss gitu. Jadi jangan semuanya dibeli, dianalisa dulu ya. Lihat dulu strukturnya, lihat volumenya, lihat price-nya ya, bebas. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa akses alertnya. Jadi dia tanya, Pak, ini bisa nggak alertnya muncul pas market? Ini bukti bahwa sahamnya keluar alert saat market buka ya. Ini buktinya, dia jam 10, jam 11, jam 13. Tapi tunggu market tutup baru valid. Ingat, tunggu market tutup baru valid. Lalu join juga Telegram channelnya Bapak Ibu. Sini ada diskusinya untuk yang menggunakan robot. Bisa join ke sini. Ada diskusinya, websitenya, sosial media, silahkan di follow, insya Allah saya akan follow back ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube ini. Oke, saya bacakan disclaimer-nya ya. Jangan lupa ada disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya Bapak Ibu ya, 19 tahun di pasar saham Indonesia. Sebentar lagi insya Allah 20 tahun saya di pasar saham Indonesia. Sudah mengalami suka duka ya. Alhamdulillah saya masih bertahan sampai sekarang.
Tidak boleh request analisa saham apapun. Kemarin ada yang coba-coba forward ke saya saham Arko. Saya paham sih minta dianalisa atau pendapat, karena saya tidak pegang, saya tidak bisa berkomentar, harus dianalisa dulu ya. Karena saya tidak paham seluruh saham yang ada, harus analisa dulu. Jadi mohon maaf kalau ada yang minta analisa, tidak bisa ya. Silakan nanti Bapak Ibu, saya sharing bagaimana cara analisanya dari saham alert atau saham apapun, caranya diikutin, analisa sendiri ya Bapak. Jangan percaya analisa orang ya. Ya, ini jangan percaya analisa saya 100% ya Bapak Ibu, karena saya aja nggak percaya dengan yang diberikan robot, maka saya analisa. Jangan begitu ada keluar alert langsung beli. Jangan percaya juga, ya tunggu market tutup, atau kalau memang mau begitu alert keluar, Bapak Ibu latihan dulu. Membaca dulu pola-polanya, karena setiap saham tuh beda-beda perilakunya. Oke? Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ya. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Prinsipnya itu jangan percaya dengan analisa siapapun ya. Di pasar saham itu kalau Bapak Ibu ada yang kasih analisa gratis, jangan dipercaya. Percayalah, no free lunch in stock market ya, itu istilahnya. Lalu wajib analisa sendiri ya. Jadi siapapun yang memberikan rekomendasi itu adalah second opinion. Belum tentu cocok dengan Bapak dan Ibu. Seperti saya ya, saya menggunakan analisa volume price analysis. Mungkin Bapak Ibu menggunakan Elliott Wave, mungkin menggunakan price action, itu mungkin beda-beda ya. Jadi kalau volume price analysis ini dia mengkomunikasikan antara volume dan price, dan membaca strukturnya pakai Wyckoff kalau saya. Yang lain mungkin pakai yang lain ya, pakai siklus, mungkin siklus bulan mengelilingi bumi, itu paling sering kalau baca siklus. Oke. Jadi wajib analisa ulang. Kalau Bapak Ibu stylenya berbeda sama saya, ya risiko ditanggung sendiri ya. Take your trade at your own risk. Jangan malah kalau loss dengan analisa sendiri, maksud saya intraday, baru forward ke saya, yang disalahkan robotnya gitu. Ya keputusan masing-masing ya Bapak Ibu gitu. Masih ada aja yang gitu. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, mau pakai intraday, mau habis alert beli, wajib punya trading plan dan money management. Ya, ini disclaimer-nya ya. Kalau Bapak Ibu terima alert langsung beli tanpa trading plan, tanpa money management, lebih bagus jangan trading menurut saya. Risikonya terbesar. Itu adalah gambling. Money management diatur, ya. Ya itulah ya. Karena masih ada orang yang gambling ya. Bahaya. Boleh-boleh aja, risiko tentang masing-masing tapi. Minggu ini Bapak Ibu kita ada voting ya, saham-saham yang alert mulai tanggal 28 sampai tanggal 31, dari hari Senin sampai hari Kamis. Dari Akra, BRMS, Energi, Goto, INKP, LSIP, MDK, PGO, PTRO, dan Unilever ya. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu vote saham-saham ini anonymous ya. Jadi linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa vote, nanti kita akan bahas besok hari Minggu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan analisa secara Wyckoff lebih komprehensif. Informasi workshop untuk trading as a business, kita akan belajar bagaimana membuat trading plan, bagaimana risk management. Jadi ini workshop dari teman-teman saya waktu kuliah sekolah bisnis di SBM ITB. Offline-nya tidak ada online, Bapak Ibu, jelas, dan sudah full, sudah 10 nih masalah. Jangan minta request tambah lagi. Ada yang bertanya kapan lagi? Mungkin Oktober. Tergantung ya, tergantung saya ada waktu atau enggak, lalu tergantung dapat ruangan atau enggak. Karena kalau dipaksa juga kita cari ruangan di hotel harganya mahal. Enggak enak juga kalau harga mahal-mahal. Terus pajaknya juga saya enggak agak-agak berat hati kalau masalah pendidikan, pajaknya gede ya bayar di hotel. Oke, itu ya Bapak Ibu, bisa di sini nanti yang sudah mendaftar di batch 41, saya akan kirimkan kalau tidak nanti malam, besok materialnya. Pre-readingnya masih ada seminggu untuk belajar. Sementara level advance Bapak Ibu, ya untuk batch 18 kita ada tanggal 23 dan 30. Jadi ini kita akan belajar volume price dan Wyckoff method. Jadi kita akan trading kita akan belajar bagaimana cara trading di pasar saham Indonesia secara logik ya, secara logika ya, jelas. Jadi alasannya kenapa? Karena hukum-hukum Wyckoff-nya, hukum sebab akibat, hukum effort and result, ada kerja ada hasil, terus hukum supply and demand yang akan kita belajar di sini. Baik. Ya, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa mengetik help untuk melihat list perintah apa saja yang tersedia ya, supaya tidak salah juga dengan Telegram bot yang lain. Ya, jadi kalau sudah ketemu namanya volume price, mudah-mudahan itu sudah benar ya. Di sini ada perintah-perintah untuk bot chart, di sini ada screening saham, ya, untuk rotasi saham juga ada di sini. Lalu jangan lupa juga sekali lagi ilmunya ada di sini. Daripada Bapak Ibu langsung sedikit-sedikit tanya ke saya, tonton dulu ya, tutorialnya sudah disiapkan. Sama saja. Kalau bertanya ke saya, Pak, alert robot itu apa sih? Pasti saya suruh nonton lagi gitu di sini karena sudah lengkap. Oke, kita akan mulai aftermarket close analysis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cek alertnya. Jadi Bapak Ibu di video ini ikutin saja step by stepnya. Nanti saham yang dianalisa lengkap itu kita berikan satu, sisanya detail. Kalau Bapak Ibu kebetulan mau menganalisa saham yang ada di portofolio Bapak Ibu atau yang lainnya, tinggal diikutin saja. Oke? Ya, kita cek alertnya. Itu langkah pertama adalah kita cek alertnya. Dari bot, ya, untuk tanggal 1 Agustus kita ada SMA, Film Raja, MTEK, dan INTP. Nanti ini akan kita bahas secara satu akan kita pilih secara lengkap, sisanya akan kita analisa secara singkat karena waktu juga keterbatasannya. Nanti sisanya yang lain yang ternyata lebih menarik, Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Untuk voting Bapak Ibu jangan lupa, link untuk votingnya saya masukkan ke Telegram bot. Bapak Ibu join tuh channelnya. Nah, di sini ada nih, ada 154 orang. Nah, ini Bapak Ibu pilih, besok kita akan analisa lengkap mingguan berdasarkan metode Wyckoff ya. Oke. Lalu langkah kedua adalah kita cek rekom. Nah, ini langkah-langkah dalam aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya, kita screening, mencari saham-saham yang potensial, mencari saham-saham yang confluent. Jadi dari sekian banyak itu, nanti kita analisa semuanya. Semuanya dianalisa. Tapi belum tentu dibeli semuanya. Jadi ada effort, ada result kalau berdasarkan hukum Wyckoff ya. Setelah itu kita cari rekom. Rekom ini dia berbeda dengan alert karena dia tidak muncul selama market buka. Dia adalah menggunakan data end of day ya. Jadi setelah market tutup, dia begitu muncul tidak berubah lagi. Kita lihat di sini ada Harum, HMSP, INTP. INTP ada alert, dia ada juga di sini. Berarti dia confluent ya. NCKL ini laporan keuangannya bagus. Saya beli yang sudah lama, tapi ada yang bertanya, Pak, NCKL nggak ada alert ya? Saya nggak tahu juga. Mungkin karena gap juga dia yang bot nggak mengeluarkan alert ya. Jadi makanya walaupun tidak keluar di alert robot, kita harus lihat di rekomnya. Ya kalau dia keluar berarti bagus juga itu ya. Telkom bullish sign, Unilever bullish sign-nya. Ke Unilever kemarin kalau nggak salah alertnya. Unilever kapan? Nah, ini ya. Karena ada aksi beli rencana buyback di Unilever. Telkom ini laporan keuangan. Raja saya nggak tahu kenapa. LCP sell. NCKL nih mau apa ya? Ini megah nih. Adalah dia laporannya, nggak tahu nih. Mau bagi dividen atau mau apa? Itu pam mineral ya yang mau bagi interim. Kita lihat di sini. Aces Asri. Asri masuk ke Kompas 100 ya. Asri, lalu kita lihat Cimori. MBMA. MBMA rebound. Biarin saja. NCKL bagus. Jadi ada tulisan potensial reversal nih. Bapak Ibu analisa nih, kebetulan ada alertnya. MBMA tidak ada alert tapi ada potensial reversal dianalisa. PNF juga potensial reversal. Jadi untuk price action itu cari-cari yang potensial reversal ya. Lalu di sini untuk Rocketjet aman INTP ada keluar, Raja TPI ya. Nah, ini aman tidak ada alert tapi dia keluar di sini Rocketjet. Jadi dia banyak keluar di mana-mana. Itu analisa ya. Jadi AMRT juga silakan analisa. Film keluar alert. INTP keluar lagi. Jadi ini INTP kayaknya keluar di mana-mana nih. Nah, ini Golden Cross keluar lagi. Wah, itu menarik ini ya. Kalau begitu, cari yang keluar di mana-mana. Alert keluar di sini nggak keluar. Keluar di volume price, keluar di price action. FGH INTP nggak ada. Di Rocketjet keluar. Itu namanya istilahnya adalah confluent. Jadi yang kita cari adalah saham yang seperti itu, keluar di mana-mana. Ya, ini confluence. Dia keluar di alert, keluar di Rekom, keluar di PWS, keluar di Golden Cross, keluar di mana nih?
Oh, dia tidak the best time for buying. Enggak pula ya. Nanti ini carilah. Kita cari juga saham-saham apakah ada yang buka ini masuk kompas 100 ya. Bukan sih, makin saya kemarin di grup diskusi menyatakan buka ini masuk kompas 100, saham buka ini terbuka jalannya untuk naik. Ya, sesuai namanya lah, buka, terbuka. NCKL hajar kanan, ini laporan keuangan atau apalah itu, ada beritanya Unilever. Jadi mungkin diantaranya ada yang the best time for buying. SMA saya belinya sudah lama. Citra, Era, Indika, Tins turun ya Bapak Ibu. Oke, itu jadi banyak yang saham yang confluent, banyak saham yang bagus. Nanti kita pilih satu untuk analisa lengkap, sisanya analisa singkat saja. Lalu kita lihat dengan SCR Vibum. Ini kalau SCR Vibum adalah screening saham-saham yang ledakan volumenya meledak. Nah, ini adalah favorit. Kalau Bapak Ibu juga bermazhab volume price analysis ya, ini ada kan trading macam-macam mazhabnya. Ada yang pakai Elliott Wave, ada yang pakai Fibonacci, ada yang pakai yang mana. Tapi kalau volume price analysis, kalau ada ledakan volume itu menarik. Ya. Jadi bagi volume price analysis itu kalau ada ledakan volume itu luar biasa, karena namanya juga volume price analysis ya. Kita lihat di depan huruf F-nya. Kita lihat saham yang meledak volumenya, Harum Pack. Nah, ini Harum ini nggak ada alertnya, tapi ada ini ya. VPA Harum. Kalau ada waktu nanti kita buat analisa singkat untuk Harum. Gimana dia meledaknya? Agak rame? Atau internetnya ngaco? Oh, begini. Ya, ledakan volume. Nah, ini menariknya. Dia sideways ya, Bapak Ibu. Nggak kemana-mana, tapi lihat. Di sini terjadi akumulasi. Ya, dia volumenya meledak. Cuman dia tidak terlalu signifikan. Ya, nantilah kita analisa. Ini kalau beli ini risknya kecil. Yang agresif di sini, yang konservatif di bawah. Ya, kalau udah jebol maka siklusnya siklus kecil. Oke. Oke. Screening lainnya kita cek SCR Extreme. Jadi memang langkah pertama adalah kita screening sana dan sini. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk saham-saham yang sudah fair cocok untuk buy on weakness ya. Yang grid ini sell on strength. Lalu kita lihat juga SCR top. Panic dulu. Kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Nah, ini mungkin banyak ya. Bapak Ibu bisa cek satu-satu nih. Mana tadi saham-saham yang keluar-keluar di alert itu. Ada nggak? Ini harus periksa satu-satu. INTP ya. Mungkin INTP ini habis panic terbitlah hope. Cari-carilah. Harus rajin-rajin Bapak Ibu begini. Rezeki kan tergantung usaha masing-masing ya. Jangan mau gampangnya aja. Oke, Telkom juga mungkin nanti dia habis panic terbil hope, tapi analisa dulu ya. Lalu kita lihat SCR sudah hope. Kalau habis panic terbil hope itu sahamnya bottoming biasanya. Ini Aces, Asa ya, di sini bisa lihat. MMA tadi juga muncul, NCKL juga naik, ya itu. Sekarang kita lihat SCR Top FF. Bagaimana top foreign flow kemarin? SCR Top FF, kita melihat saham-saham yang top foreign flow tadi sudah dibahas. Telkom Toba itu paling tinggi, banyak dibuang BRPT dan Bank Mandiri. Kalau ini harus kita combine dengan kombinasikan dengan SCR Top Kaki, hajar kanan dan hajar kiri. HK dan Haki ya. Jadi Raja paling banyak dihajar kanan. Ada ini Toba. Toba ini harusnya sudah keluar kompas 100 nih. Oke, Aman paling banyak dibuang BRPT, Bank Mandiri ya. Jadi paling banyak ini 100 miliar itu adalah Aman dan BRPT, paling banyak dihajar kanan adalah Toba dan Raja. Raja ada alertnya. Ya, kita lihat dengan SCR pullback, ada nggak saham-saham yang pullback? Dia sudah punya tren lalu dia koreksi. Adaro, Asri dan MDKA. Ya, ini mereka sudah ada tren lalu pullback. Mungkin kita bisa buy on weakness. Kita lihat VPA Asri, saya nggak punya Asri ini karena baru masuk kompas 100. Oh iya, dia punya tren lalu dia pullback ya. Jadi kalau dia pullback, ya turun. Kalau turun volume harus kecil. Nah, nggak boleh turun volume besar ya. Jadi ini pullback benar. Low, high, high low, high low untuk naik gitu. Gitulah yang kita cari ya. Oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Datanya di hari Jumat. Weekly-nya sudah valid untuk speedometer.
Untuk composite, dia berada di zona grid. Sebelumnya IHSG composite ini berada di ekstrim, kemudian supply yang masuk, dia kembali ke grid. Hari Jumat dia bergerak naik, tapi masih di grid ya. Lalu kita lihat weekly-nya, Speedo composite. Bagaimana dengan weekly speedometer? Juga berada di zona grid. Jadi sekarang setimbang dia supply and demand antara weekly dan daily berada di zona grid, sama-sama demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan rotasi sektoral, start C 0. Jadi untuk daily rotasi sektoralnya kita lihat di sini infra melemah relatif terhadap komposisi yang menguat 0,7, Tekno menguat, industri menguat. Tekno ini ada buka sama Goto mungkin ya. Non cyclical bergerak naik, finance berbalik lagi melemah padahal kompositnya melemah ya, energi basic melemah ya, relatif terhadap kompositnya menguat. Oke, kita lihat dengan langsung saja ke pembahasan komposit. VPA weekly ya, monthly-nya kemarin sudah dibahas hari Kamis tanggal 31, sekarang kita masuk ke weekly saja. Weekly-nya valid Bapak Ibu karena dia hari Jumat. Kita lihat VPA weekly composite. Nah, ini bisa menjadi acuan kita untuk hari Jumat dan weekly-nya bagaimana kondisi kita. Oh, ada rejection. Jadi sinyal down bar ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah down bar setelah up move. Jadi ini semacam pullback. Nah, pullback ini nanti syaratnya kalau kita mau menganggap itu pullback-nya valid, volumenya harus kecil. Sekarang dia pullback-nya besar karena memang sebelumnya mungkin hari Senin Selasa dia naik tinggi baru. Nah, kalau dia sekali lagi down bar ke bawah, koreksi untuk minggu depan, volumenya harus lebih kecil ya Bapak Ibu, tidak boleh volumenya besar. Kalau ternyata nanti koreksi volumenya besar untuk validasi itu berbahaya. Sekarang oke, dia ada kombinasi kemarin naik sekarang turun. Faktanya supply-nya masuk lebih besar menyebabkan dia down bar. Volumenya tinggi karena terjadi pertarungan antara supply and demand. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ini adalah semacam rejection. Nanti Bapak Ibu bisa cek seperti ini polanya, down bar. Kalau nanti divalidasi dengan down bar kedua, ini validasi namanya, down bar validasi. Kalau itu terjadi dan mana nih? Ya di sini ya, 1, 2, 3. Ya, kalau ternyata down barnya lebih besar, ya ini kan? Ini mana nih? Ya ini ya, di sini kalau down barnya lebih besar, itu berarti dia akan turun, gitu loh. Bapak Ibu kalau memang berminat, belajar namanya volume price analysis. Ada ilmunya ya. Saya sudah pakai ini sejak belajar volume price analysis sejak tahun 2008 lah. Sampai sekarang insya Allah itu berguna membaca. Nah ini tergantung. Volume price saat ini rejection ini ya Pak valid, dia akan jadi rejection karena price ada effort, ada result ya, volumenya besar. Cuman di sini kan sebelumnya mungkin hari Senin nanti Selasa dia bergerak naik positif, tiba-tiba 2 hari dan diguyur bisa saja ya, jadi volumenya tampak besar. Oke, jadi yang saat ini adalah low, high, high low, high low, higher high. Nah, kalau dia turun high low, syaratnya volumenya juga kecil. Ya, kalau volume besar berbahaya. Berarti ada supply masuk dari daerah sini. Sekarang kita cek dengan VBP weekly composite. Kalau dia turun pullback kemana gitu. Secara logik ya, harusnya dia pullback. Kalau pullback kan harus ada zona yang diantisipasi. Di mana zona demand-nya? Di atas ini adalah supply. Ini Bapak Ibu supply-nya. Ya ini dia. Ini dia ya, ke sini kena. Dia pullback, di manakah demand-nya? Demand itu kalau kita tarik yang panjang dari sini. Ini tarik ke sana. Ya, ini ada double maru. Dia mungkin akan turun ke sini. Jadi kalau dia mulai dari sini ke bawah, ini kita buy on weakness ya, Bapak Ibu. Mungkin sampai sini. Kita nggak tahu sampai mana. Tapi yang pasti kalau dia pullback, nanti akan membentuk high low lagi. Di sini harus menjadi demand. Kita buy on weakness, kita masuk sini. High low. Tapi kalau dia turun terus, berarti sangat kuat supply-nya. Kalau dijebol, dia mematikan rejection high low ini, maka dia trennya berubah. Bisa saja dia begini, turun, naik, dia bentuk high low, low, high low, low. Bisa saja patternnya seperti itu. Jadi nanti kalau skenario plan lainnya, ini adalah high, ini adalah shoulder, dia turun, bentuk shoulder ke satu turun. Nah ini shoulder satu lagi. Bisa jadi seperti ini. Kan belum tahu. Tapi kita waspada di zona-zona ini. Namanya supply zone and demand zone.
Harusnya logik itu Bapak Ibu ya. Kalau belajar volume price analysis itu harusnya logik. Kita tidak bisa analisa karena datanya belum ada. Nah, kita cuma bisa buat possibility karena pergerakan saham itu kan kalau datanya belum ada, kita hanya bisa probabilitas. Kita lihat dengan VPA Composite. Lihat daily-nya. Bagaimana dengan daily kemarin? Ini dia daily-nya Bapak Ibu, ditutup positif tapi positif karena ada opening gap up. Mungkin beritanya adalah surplus neraca dagang ya, sementara regional juga merah. Nah, ini ditutup positif, candlenya merah ya, volumenya sedikit di atas rata-rata, tapi spreadnya mengecil ya. Terjadi memang dia mau naik ditahan, dia mau turun juga karena ada demand masuk. Jadi ini kalau body seperti ini undecisive ya, keputusan belum bisa diambil karena dia down volume. Lihat di sini juga terjadi distribusi sebenarnya. Nah, ini kita turun. Nah, ini Bapak Ibu kalau kapan mau mulai pullback, tarik garis, terus lihat gap ini. Mungkin dia akan menutup gap dulu. Ini ada gap. Dia tutup dulu ya. Mungkin tutup dulu. Mungkin sampai di sini. Mungkin di bawahnya adalah zona demand. Baru naik ke atas. Itu daily-nya. Kita lihat VBP, zona supply and demand. Kita kan tidak trading composite. Tapi kita harus tahu di mana zona-zona psikologis. Untuk apa? Agresif atau tidak agresif kita membeli. Nah, di mana kita mulai buy on weakness nanti? Ini ada gap, biasanya dia akan tutup. Ya, ini ada gap, biasanya tutup. Ini, yang panjang inilah. Untuk daily. Kalau IHSG nanti masuk ke sini, ini misalnya kita beli satu lot, atau beli 1%, 1%. Nah, di sini mulai meningkat. Mungkin 5% atau 10% kita buy di sini. Ya, atau 20%. Nah, masuknya mulai agresif tuh kalau untuk buy on weakness kalau di sini. Mudah-mudahan pas masuk sini speedometer sudah extreme fear. Nah, itu pas ya. Jadi kalau mau buy on weakness carilah saham-saham yang bottoming ya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIF Composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite hari Jumat kemarin asingnya net buy 272,7 miliar dalam 5 hari tercatat net sell 2,5 triliun dalam 20 hari ada 5,3 triliun net sell dalam 60 hari ada 11 triliun net sell dalam 100 hari ada 34,7 miliar triliun asingnya net sell. Jadi faktanya dia keluar terus IHSG sejak April walaupun sahamnya sejak April naik ya. Ini turunnya sejak tahun lalu nih. Oke. Itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas sahamnya. Tapi kita cek dulu volatilitas saham-saham yang alert dengan perintah PVM. PVM mulai dari SCMA, Film, Raja, MTEK, INTP. Oke. 1, 2, 3, 4. SMA 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Kita akan lihat bagaimana volatilitas saham-saham yang alert hari Jumat dengan data 12 bulan atau trailing ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Raja ini paling volatil. Volatilitasnya tinggi sekali, di atas 13 mungkin. Film ada di atas 10. Nah, menarik nih MTEK sama SMA. Mereka nempel ya. Secara daily average-nya sama. Alertnya sering barengan. Jadi mungkin korelasinya tinggi ya. INTP ini cocok untuk bottoming. Bottoming ya INTP, film juga cocok untuk bottoming. Jadi nanti kita akan lihat. Ya, SMA saya sudah beli SMA-nya ini pas ekstrim-ekstrimnya itu. Bulan Juni kalau nggak salah atau Juli ya lalu kemarin. Oke. Kita lihat dengan korelasi PCM, namanya Portfolio Correlation Map. PCM, kita lihat korelasinya. Ini dia Bapak Ibu, korelasi saham-saham yang alert. Bapak Ibu bisa juga untuk portofolio di sahamnya, cuma 10 saham ya. Kita lihat di sini, MTEK dengan SMA korelasinya tinggi. Saya punya SMA, tidak punya MTEK ya, jadi pilih satu. Saya pilihnya SMA.
Jadi MTech dengan raja korelasi tinggi. Jadi kalau punya MTech hanya boleh beli film ya, Bapak Ibu. Nah, kalau punya SMA juga boleh juga beli film. Nah, menarik juga nih. Ya, saya sudah punya SMA, tidak punya MTech. Nah, jadi saya tidak akan beli INTP karena korelasinya tinggi dan terbalik ya. Jadi raja. Oke. Nah, kita bahas apa ya? Bahas kayak korelasinya. Yang bottoming film ya, Bapak Ibu. Ini film ini saya nggak tahu ada apa. Rampun Jabi atau apa ya nih film ini ya, chart film. Tapi coba kita analisa lah ya, Bapak Ibu. Karena dia bottoming nih. Mudah-mudahan risknya kecil. Jadi kalau membeli saham itu jangan dulu berpikiran rewardnya tinggi. Tapi carilah saham-saham yang risknya kecil. Nanti baru kita berharap rewardnya besar. Oke? Kalau Bapak Ibu nanti mau belajar detail, bisa ikut workshop trading as a business. Karena kita bisnis itu kita lihat dulu risknya. Oke, kita bahas film. Saya belum punya, jadi saya tidak tahu bagaimana film ini harusnya. Tapi karena dari volatilitasnya dia menengah dan bottoming ya, dia mudah-mudahan. Kita cek. Nanti saya pilih film untuk analisa lengkap. Saya punyanya SMA, tapi saya lihat SMA dengan film korelasinya kecil. Kalau saya mau nambah, mungkin nambah di film. Mungkin saham yang lain justru besok yang terbang saham yang lain ya. Misalnya besok yang terbang malah INTP karena INTP bagus laporan keuangannya atau Raja. Tapi kita analisa SMA. Kalau Bapak Ibu tidak pengen membeli analisa film, kalau nggak mau beli film ya caranya sama. Caranya ya. Bisa saja saya bahas film yang terbang adalah INTP besok. Oke, langkah pertama kita cek alert dulu. Alert film. Kalau nggak salah ini asingnya aneh nih ya. Alert film ini dia keluar terus ya. Keluar terus. Ini menarik, sesuatu yang menarik nih. Tapi dia bottoming. Oke, ya. Mungkin dulu pernah ada yang beli tapi kena stop loss ya. Kena stop loss. Oke, ya karena dia alert ada terus, dia tidak fresh nih. 29 dia sudah ada alert, sekarang dia lagi ya, harusnya beli ya kemarin tanggal 29. Karena tanggal 7 tanggal 16 bulan 6 tanggal 13 bulan 7 tanggal 13 tidak ada. Jadi lebih dari 1 bulan ya kira-kira. Lalu bulan 7 tanggal 29 baru ada. Jadi boleh dikatakan saham ini fresh kemarin tanggal 29. Tanggal 1 ada lagi, tanggal 30 tidak ada, 31 nggak ada. Oke. Sekarang kita cek dengan Speedo. Jadi boleh dikatakan dia fresh di tanggal 29 Juli. Speedo film. Bagaimana speedometernya? Apakah sudah ekstrim? Oke, untuk speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya. Netral, berarti ini weekly-nya setimbang antara supply and demand ya. Jadi demand sama supply sama kuat. Oke, nggak apa-apa, mungkin masih bottoming. Kita cek dengan star, apakah dia bottoming juga? Star film. Saya nggak tahu nih fundamentalnya. Bapak Ibu silahkan kalau punya menarik fundamental. Untuk rotasi saham, film, daily-nya sudah masuk ke zona hope. Jadi harusnya minggu lalu dia sudah disebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Jadi ini kita lihat Bapak Ibu sekarang dia harusnya belinya pas dia belok di sini nih. Atau pas dia menguat di sini 3 hari yang lalu ketika alert tanggal 9 ya. Tanggal 29. Sekarang sudah masuk ke hope, mudah-mudahan dia naik ke atas. Siapa tahu dia mainnya di weekly, kita lihat dengan W star film. Oke, filmnya masih di zona panik. Mudah-mudahan dia bergerak menguat, maka kita akan sebut dia sebagai habis panik termin hope. Mungkin acuannya weekly karena bottoming dia nih. Mudah-mudahan kalau dia main di weekly ini jauh nih Bapak Ibu, naiknya bisa jauh nih ya. Oke. Kita lihat VPA monthly film. Kita lihat strukturnya dulu. Apakah sudah terjadi struktur besarnya? Karena ini biasanya pergerakannya ajaib. Oh, sudah terjadi. White coffee-nya sudah terjadi ya Bapak Ibu. Ini adalah fase akumulasi. Monthly ya. Ini lihat nih monthly. Ini adalah marking up. Ya, dia turun dulu pullback. Siklusnya sudah terjadi ya. Sekarang dia rebound. Jadi setinggi-tingginya kalau main di monthly adalah candle ini. Sekitar 4.000. Kita targetnya kalau buat trading plan
jualnya di 3000 berapa nih? Di 3800 sampai 4000 ya. Nanti kita lihat detailnya. Karena siklusnya sudah terjadi distribusi, the marking down, stop loss harusnya dekat. Kalaupun kena stop loss, kita lihat di mana exitnya. Volumenya, ya ini hari pertama ya, tanggal 1 kita nggak bisa lihat. Yang pasti kemarin dia pas bearish, volumenya kecil-kecil tuh. Banyak yang nyangkut mungkin di atas ini. Kita lihat VBP, monthly, film. Kalau kita gagal plan kita, maka kita bisa cek dia di manakah demand zone-nya. Pakai ini. Oh, jauh ya. Jadi ini adalah zona demand-nya. Terjadi akumulasi di bawah harga 500 atau di sinilah ya. Di sini karena rejection di sini kita ambil ya di sini. Karena ini ada demand Bapak Ibu. Jadi kita ambil body candle ini ya. Ini adalah demand. Nah, nanti dia akan turun ke bawah mengambil di sini. Supaya siklusnya lengkap ya, baru di sini. Jadi karena kita masih nanggung, posisinya stop loss wajib berlapis. Wajib. Kita akan bermain mengharapkan pullback-nya nanti. Sebab ini ada potensi turun. Kenapa? Ini ada demand zone. Oke, resikonya terukur ya Bapak Ibu. Terukur resikonya. Kita cek dengan VPA Weekly Film. Saya nggak punya. Tapi ya kan potensi tetap harus dianalisa gitu. Oh iya, siklus weekly-nya sudah terjadi Bapak Ibu. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah the best time for selling ya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar workshop-nya di workshop level advance. Ini adalah the best time. Di training SPCC juga kita belajarin the best time for selling. Inilah untuk jual. Ini adalah second chance to sell. Dia turun. Ini adalah third time to sell. Ya, jadi sudah punya pattern nih, high, low, low high. Ini maka dia disebut dengan fase A atau markdown. Lalu dari bond di sini kita lihat ada nggak demand zone sebelah sana. Nah, gitu ya. Jadi weekly-nya dia bilang mungkin akhir dari downtrend. Nah, effort to raise bullish sign, tapi ingat pattern masih berjalan. Ini high, ini low. Ini low high, ini lower low. Stop loss kelihatan 1380. Target jual kalau main fast trade di sini. Candle yang ini ya. 3000 berapa? 2800 lah. Kalau mau main yang tinggi sekitar 4000. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ini karena kita melawan trend weekly. Nah, di daily-nya ada rebound. Jadi kita makan dulu di daily-nya nanti ya. Ini rebound di daily ini. Weekly-nya kan masih low high high low high high. Kita cek VBP. Jadi begitu caranya. Menganalisa dari time frame besar dulu. Ada nggak zona-zona demand atau supply di weekly-nya? Kalau ada zona supply and demand di weekly itu lebih kuat daripada di daily. Oh, ada pula di atasnya. Di bawahnya di sini ya, Bapak Ibu. Ini tarik target. Mungkin udah kena sekarang. Dia rebound berarti target paling tinggi di sini untuk risk reward rasionya. Ini kita harus ukur lagi nanti di daily. Ini candle yang ini karena di sini supply zone semua nih. Yang beli di sini nyangkut semua saat ini ya. Dia bisa naik ke atas untuk turun lagi. Jadi risknya harus dijaga. Benar-benar wajib pakai stop loss ya. Gitulah. Kalau lihat volumenya, aduh, ini pullbacknya dia rata-rata. Semacam pullback di weekly. Oke lah. Nama juga analisa ya Bapak Ibu. Kita menganalisa untuk mengetahui resikonya. Jangan pernah membeli begitu ada alert, nggak dianalisa langsung beli. Resiko besar. Kalau mau beli, analisa dulu ya, analisa dulu. Sekarang kita lihat dengan VPA film di daily. Oke. Jadi target membuat trading plan Bapak Ibu ini target jual paling tinggi ya. 4000 sampai 4100 mungkin. Sekarang dia turun. Oke. Kita punya selling climax ya. Sinyalnya belajar ya. Ini selling climax. Naik ini auto reaction. Mungkin dia akan turun memberikan secondary test. Kita belum ada fase A ya. Oke. Jadi candle ini valid atau tidak? Lihat, valid ya, volumenya besar. Day move indicate strength, volumenya tinggi, spreadnya lebar, close-nya tinggi. Maka kita besok nunggu pullback. Ini jaga atas satu lot, dia turun jaga bawah.
Satu lot aja di atas ya, karena di atas ini ada 2250, maka kalau break 2250 mungkin akan menjadi the best time for selling. Tapi masalahnya kita fase A belum terjadi. Kalau Bapak Ibu mau ini kita menggunakan wake off ya. Jadi stop loss-nya di 1380 kurang detik. Wajib punya stop loss. Stop loss adalah mulai dari 1370. Mulai ya. Berarti nanti berlapis ya, 1365, 1360. Wajib punya stop loss. Apakah mau intraday, mau tidak, wajib pakai stop loss ya. Jadi kita harus hitung nih risk reward rasionya nanti. Oke, kita akan jaga atas, jaga bawahnya mulai mana? Mulai 185. Mungkin ini satu lot. Di 1815 beli 2 lot. Di sini mungkin beli 4 lot, 8 lot, 16 lot, 32 lot. Gitulah ya piramida ke bawah. Jadi risknya kita punya terukur. Oke, kita lanjut dengan VBP. VBP film, kita mau lihat supply and demand-nya. Supply and demand-nya bagaimana? Oh ya. Jadi, kalau membuat trading plan, ini adalah sell mother candle. Candle merah, di bawahnya banyak orang nyangkut. Jadi, kalau mulai Bapak Ibu bebas mau ngambil di sini risk reward rasionya, mau di sini atau di atas, yang penting 2 kali. Oke? Ini yang pasti di atas ini adalah zona supply. Ini adalah demand. Oke. Sekarang kita beli satu tick di atas. Kalau turun ke bawah, Bapak Ibu lihat. Ini demand. Jadi, ini satu lot ya, Bapak Ibu. Kalau turun ke sini, beli 2 lot. Ini 4 lot. Nah, mulai di sini sampai bawah, kita lotnya besar. Jadi, ada orang berdoa supaya naik. Kalau saya berdoa, si film ini turun. Bantu doanya juga turun ya. Kita turun beli di sini. Kenapa? Ada demand zone. Jadi di sini kita beli banyak, risknya nanti kecil dengan stop loss ke bawah. Jadi zona kita buy on weakness itu ada zona ini. Jadi tinggal diatur aja piramida. Terus kalau dia naik ke atas, kita dapat satu lot, ya itulah rezekinya ya, Bapak Ibu nggak apa-apa. Karena di sini ada rejection, nanti ada supply zone di atas ini. Jelas ya, kita jaga atas, jaga bawah, stop loss kelihatan tadi saya sebut, profit taking juga sudah ada di atas, tinggal hitung risk reward rasionya. Kalau menarik, Bapak Ibu beli. Kalau ternyata risk reward rasionya di bawah 2, jangan beli, cari saham yang lain. Jadi bukan harus membeli, saya cuma kasih tahu ini loh caranya. Kita lanjut dengan Evol film, bagaimana dengan Evolnya? Equi volume ya. Ada nggak power box di situ? Saya mencari volume reversal. Oh, ini ada volume reversal ya. Jadi ini ada volume reversal namanya Bapak Ibu. Nanti di sini kita buy on weakness-nya banyaknya pas dia turun ke volume reversal. Ini ya, volume reversal. Kita lihat wave film untuk lihat waist volumenya untuk Elliott-nya ya. Tapi kita pakai. Oh, sudah besar juga tapi belum break ya. Jadi dia harus break dulu. Tapi ini cukuplah besar. Kalau kita lihat dalam beberapa hari orang hajar kanan 4 hari, asing hajar kanan. Kemarin asingnya hari Jumat hajar kanan 14,26 miliar. Oke, lumayan lah ya. Kita menunggu dia break. Dia akan turun dulu biasanya. Turun dulu untuk pullback. Jadi low, high, high, low, high, high. Jadi ini menjadi bottoming. Kita lihat dominasi rasio. Bagaimana dominasi rasio saham ini asing versus lokalnya? Kemarin kalau kita lihat asingnya 38%. Ini asingnya dominan Bapak Ibu. Dominan untuk hari Jumat. Ya besar dia. Di atas 20% atau 25%. Asingnya dalam 20 hari. Dalam 5 hari ada 22%. Cukup dominan juga weekly-nya. Jadi sisanya masih di bawah ya. Artinya asingnya juga baru masuk ini. Kita lihat dengan foreign flow. PIF film. Bagaimana foreign flow di saham ini. Wah. Kita lihat perilaku. Kemarin saya tidak bisa baca nih, saya nggak tahu nih asing yang keluar masuk, tapi terjadi perubahan perilaku, asingnya di sini keluar, dan 5 hari terakhir asingnya mulai kelihatan net buy. Nah ini mulai naik. Kemarin hari Jumat asingnya 14,95 miliar asing net buy, dan 5 hari ada 39,5 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari ada 40 net buy, 40 miliar, dalam 60 hari adalah sisa di bawah 1 miliar asingnya net buy, tapi dalam 100 hari ada net sell 47 miliar ya. Jadi boleh kita katakan asingnya sudah masuk ketika rata-rata dalam 20 hari sudah dominan net buy. Cukup dominan nih ya kalau lihat yang lainnya. Paling besar dalam 20 hari. Artinya asingnya mulai masuk nih Bapak Ibu. Tadi kita lihat juga asingnya dominasi rasionya juga besar. Oke. Kita lihat dengan tren film. Jadi mudah-mudahan disupport oleh asing ini.
Oke, dari trennya dia belum. Nah, di sini belum muncul nih trennya, tapi ISG Golden Cross sudah berapa hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu, sini ada disebut dengan support. Support ya. Nah, dijebol, supportnya dijebol, dia jebol lagi. Ini akan pullback ya. Mudah-mudahan pullbacknya sampai di sini. Jadi kita mulai batas yang garis ini itu buy on weakness agresif ke bawah. Lalu kalau Bapak Ibu ada masukan nih saham ini gimana sih? Apakah ada aksi fundamental atau apa? Tolong masukkan saya karena nggak paham nih fundamentalnya. Lalu kita cek dengan PWS film. Ada sinyal baik ya, ada sinyal buy, bagus juga, sudah terbentuk supportnya kuat. Mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Jadi ini target ini harus diwaspadai karena ada resistance kuat. Target jualnya di atas ini. Strong, dia statusnya akumulasi. Oke, itu sekarang kita lihat saham-saham yang lainnya. Saya akan analisa singkat saja. SMA saya sudah punya. Beli SMA itu kapan ya? Kita lihat di sini lah. Saya mulai akumulasi SMA itu waktu dia ekstrim. Jadi Bapak Ibu lihat ini. Saya ada SMA bulan Juni, itu dia turun ke bawah terus, saya buy on weakness terus ya. Buy on weakness terus SMA sejak tanggal 2 Juni. Alhamdulillah sekarang kalau nggak salah rata-rata saya 1.600 lah ya. 1.600-an. 160, maaf ya. Nah, karena pakai cara ini saya analisa sahamnya. Kemarin dia masuk LQ 45 kalau nggak salah. Sekarang kita lanjut. Alert SCMA. Ini analisa singkat. Kalau Bapak Ibu berminat SMA, Bapak Ibu silakan analisa detail. Ini freshnya tanggal 17. Jadi belinya tuh tanggal 17 Juli itu dia fresh ya. Lalu kita sebelumnya dia extreme fear. Saya sudah akumulasi dengan buy on weakness. Kita cek dengan Speedo SCMA. Analisa singkat saja. Bapak Ibu silakan analisa detailnya mengikuti film tadi. Dia berada di zona grid, artinya daily-nya lebih besar, demand lebih besar daripada supply. Weekly-nya silakan analisa sendiri. Star SCMA. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya. Kalau daily-nya dia berada di zona grid ya Bapak Ibu, terjadi akselerasi menguat. Ini let profit run saja mungkin. Silakan cek weekly-nya. VPA SCMA. Ini karena udah mau 1 jam, takut telat. VPA daily-nya kalau nggak bisa kebaca main weekly ya. Oke, dia bottoming, ini ada gap sudah tutup, target dia. Oke, kita lihat VPA weekly karena hari Jumat. SCMA tambah weekly-nya lah. Untuk membaca struktur karena nggak kelihatan struktur besarnya. Oke. Jadi ini low, ini high, dia ke bawah high low, mudah-mudahan naik ke atas higher high ya. Jadi target itu 280 sampai 300 lah mudah-mudahan. Harus lihat monthly-nya. Ini terjadi perubahan. Jadi bulan kemarin ini belinya di sini. Waktu dia turun-turun terus ini belinya di sini. Saya kalau nggak salah average-nya 160. Lalu kita lihat dengan foreign flow PIF SCMA. Sekali lagi, silakan analisa selengkap film ini SMA-nya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SMA. Bapak Ibu bisa lihat asingnya tidak terlalu signifikan, tapi hari Jumat dia barnya paling besar ini. Untuk buy-nya ada masuk net buy 19,73 miliar dan 5 hari 10,4 miliar net buy. Dan 20 hari ada 1,6, lumayan lah 1,6 miliar net buy dan 60 hari tipis aja 0,02 miliar. Dalam 1 hari ada net sell tersisa 23,8 miliar. Itu dia SMA Bapak Ibu. Ada kembali asingnya masuk, Bapak Ibu bisa cek dominasi asingnya. Setelah itu kita lihat saham lainnya. Film sudah Raja. Alert Raja. Bagaimana Raja? Raja ini freshnya bulan Juni. Harusnya Bapak Ibu belinya di bulan Juni Rajanya. Sekarang sudah bergerak naik dia. Alertnya sudah berkali-kali. Kita cek dengan Speedo Raja. Daily saja Bapak Ibu silakan akses sendiri weekly-nya. Untuk daily Raja berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Raja. Daily. Raja di daily bergerak di zona hope. Mudah-mudahan dia bergerak menguat ke sana. Silakan cek weekly-nya untuk rotasi saham Raja. Kita lihat dengan VPA weekly Raja. Saya berikan weekly-nya karena ini datanya data hari Jumat. Supaya saya bisa baca juga, nggak salah interpretasi kalau nggak lihat data tuh. Bagaimana data weekly-nya? Dia tertahan di ini ya. Kalau dia kena nih.
low, high. Sekarang dia sideways, kita nggak bisa ambil keputusan karena terjadi perubahan volume di sini ya. Terjadi beda tren nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan VPA Raja. Kita lihat lebih detail lagi karena di weekly-nya dia sideways. Oke, kalau lihat dia sempat terjadi siklus, marking up, distribusi marking down. Jadi ini buy yang nyangkut di atas ya. Low high, ini the best time for buying, second chance to buy. Nah, sekarang dia bergerak ya. Nah, ini reakumulasi mungkin, tapi syaratnya dia harus membentuk new high. Nah, ini nggak ada spring pula. Biasanya kalau reakumulasi ini ada spring di sini. Volume hari ini cukup besar dan dia adalah climax fall up, demand-nya cukup kuat, tapi sayang dia harus break weekly-nya. Ya, kalau enggak, dia bisa jadi semacam uptrust, dia bisa turun ke bawah, maka siklusnya ini balik lagi. Karena kan siklus besar utamanya sudah terbentuk dia Raja di 4.400. Artinya, Bapak Ibu, stop loss-nya keep aja. Karena belum bisa dinaikkan juga lah. Mungkin stop loss-nya di sini masih ya, Bapak Ibu. Apa boleh buat ya. Stop-nya di bawah ini. Nanti kalau dia break, baru kita naikkan. Kalau yang agresif mau naikkan di sini boleh. Ya boleh, tapi menurut saya di sini saja ini. Karena kan dia masih sideways. Foreign flow Raja, bagaimana asingnya di Raja untuk hari Jumat? Kita cek dengan perintah PIF Raja. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Raja, rukun harja Bapak Ibu. Lihat asingnya masuknya cukup besar. Kalau kita lihat hari Jumat, asingnya net buy 107,7 miliar. Dalam 5 hari ada tercatat 114,5 miliar. Dalam 20 hari ada net buy 72,2 miliar. Tetapi dalam 60 hari tersisa net sell 2,2 miliar. Dan 100 hari ada 144,1 miliar net sell. Karena 20 harinya sudah net buy, boleh kita katakan asingnya mulai akumulasi nih. Selanjutnya kita lihat saham yang lainnya. MTEK ini biasanya alertnya berurutan atau bersamaan dengan SMA. Bapak Ibu bisa pilih pegang SMA atau MTEK atau salah satunya ya. Jangan pegang dua-duanya karena korelasinya tinggi. Pas naik bagus, pas turun dua-duanya merah nih. Kita cek dengan alert MTEK. Saya pegang SMA, tidak pegang MTEK ya. Dia juga alertnya harusnya freshnya di tanggal 16 Juli ya. Masuknya kita cek dengan Speedo MTEK. Pak, saya mau pegang duanya. Boleh-boleh saja, tapi resiko ditanggung masing-masing ya. Ada risiko di sana. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar dari supply untuk daily. Kita cek dengan Star MTEK. Udah 57 menit nih. Daily-nya berada di zona grid, udah menguat, demand-nya masuk terus. Let profit run itu kalau di daily-nya. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat dengan volume price. Bagaimana untuk weekly-nya? Saya berikan weekly karena data hari Jumat takut salah pula kalau nggak lihat weekly-nya. Kita weekly struktur besar. Oke. Boleh disimpulkan kalau Bapak Ibu pegang MTEK bermainnya di weekly. Ini adalah marking down. Ini akumulasi nih. Kalau dia nanti break, naiknya tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ini Wyckoff-nya berjalan baik. MTEK mainnya di weekly. Kita lihat daily-nya. VPA, MTEK. Kalau Bapak Ibu nggak lihat struktur besar, agak susah membaca Wyckoff-nya. Kita lihat daily-nya. Ini ya. Kalau lihat cuma daily, seolah-olah bola-balik. Tapi kalau Bapak Ibu pegang weekly, mainnya acuannya weekly, lebih tenang. Jangan lupa rotasi sahamnya dipegang, lihat di weekly. Ini terjadi perubahannya. Bapak Ibu, volumenya terjadi ada perubahan dibanding kemarin. Pas bottoming. Kita lihat foreign flow. PIF MTEK untuk Elang Mahkota. Foreign flow-nya. Elang Mahkota Teknologi, kita lihat foreign flow-nya itu hari Jumat kemarin masuk 3,2 miliar net buy. Dalam 5 hari ada net buy 2,5 miliar. Dalam 20 hari ada 29,8 miliar net buy. Dalam 60 hari 34,2 miliar net buy. 100 hari ada sisa net sell 0,7 miliar ya. Net sell. Kita lihat saham terakhir. Silakan lanjutkan Bapak Ibu. Menariknya di weekly itu kesimpulannya di MTEK. Alert INTP. Kita lihat INTP. INTP ini harusnya belinya bulan lalu. Juli tanggal 8. Itu alert fresh. Kita cek dengan Speedo INTP. Kita lihat. Salah. Speedo INTP. 10 meter untuk INTP.
Daily-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star INTP, rotasi saham INTP. Rotasi saham INTP, wow, kalau INTP, rotasi saham daily-nya berada di zona panic, arahnya ke hope. Ini kita sebut sebagai INTP ini saham yang habis panic. Dia terbitlah hope. Masih panic bottoming ya dia ya. Kalau di rotasi saham, kita lihat VPA-nya, VPA weekly INTP. Ya, lebih 1 jam sedikit ya. Maaf, 1 jam 1 menit atau 2 menit, mohon maaf. Karena menarik nih. Oh, bottoming dia di weekly-nya ya. Weekly-nya bottoming Bapak Ibu, marking down, selling climax, authorization secondary test, maka kalau dia close di atas 1900 mungkin akan menjadi the best time for buying di weekly ya. Jadi ini lihat ada akumulasi dalam beberapa minggu. Kita lihat daily-nya, VPA INTP. Kok nggak kesalahan nih laporan keuangan atau earning atau apa ya, bagus katanya, makanya dia bergeraknya naik dan alertnya juga terakhir. Tapi sayang dia belum break. Ini adalah selling climax, authorization, ada semacam springnya. The best time for buying, second chance to buy, dia naik, mungkin reakumulasi. Stop loss-nya 5.000 ya, di sinilah ya, di bawah ini kira-kira di bawah 5.000 stop loss. Mudah-mudahan dia naik ke atas karena mainnya di weekly tadi, jadi target luar di atas. Ini harusnya reakumulasi mudah-mudahan. Terakhir kita lihat foreign flow INTP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INTP, Indo Semen Tunggal Prakarsa, Bapak Ibu. Asingnya hari Jumat kemarin masuk 11 miliar. Dalam 5 hari ada tercatat 8,6 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 15,9 miliar net buy. Karena sudah 20 hari, boleh kita katakan asingnya net buy ya. Dalam 50 hari ada sisa, dalam 60 hari ada sisa 136,4 miliar. Dalam 100 hari ada net sell 120,1 miliar. Jadi ini sisa-sisa waktu asingnya keluar besar-besaran di bulan Mei sampai awal Juni. Baik, itu saja Bapak Ibu after market close untuk penutupan hari Jumat. Jangan lupa untuk voting ya. Voting kita akan bahas besok. Jadi silakan analisa detail Bapak Ibu. Mohon maaf ini lebih dari 1 jam. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube-nya supaya Bapak Ibu kalau ada update mendapatkan notifikasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa plan your trade, trade your plan bagi peserta workshop trading as business. Sampai bertemu Sabtu depan. Nanti malam atau besok saya akan kirimkan material untuk dibaca-bacalah. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.